2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Feby Bagus Tribowo, NIM 2022-103-703-11029, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Faizal Putri Trianto dengan NIM 2022-1037-0311-015. Di sini yang pertama-tama yaitu saya akan menjelaskan poin pertama di tugas besar grafika komputer, yaitu di bagian uh, garis. Jadi di sini saya memilih algoritma Bresenham-Line, di mana Bresenham-Line itu adalah algoritma yang digunakan untuk menggambar garis secara efisien pada layar komputer dengan menggunakan titik-titik berkoordinat diskrit. Tujuan utama dari algoritma Bresenham-Line ini adalah untuk menentukan titik-titik diskrit atau piksel mana yang harus dipilih untuk menggambar garis antara dua titik akhir yang diberikan. Nah, langsung saja kita masuk di bagian visualisasinya, jadi kita langsung bareng code sama visualisasinya. Nah, jadi di code ini, di tampilannya di sini saya ada button reset, terus ada pemilihan warna, ada speed sama grid, dan sumbu X, sumbu Y-nya seperti ini. Jadi yang pertama-tama langsung kita bikin semua min pertama, garis pertamanya yaitu inputan mouse-nya min 8 sama tampilannya seperti ini. Dan langsung saya jelaskan berdasarkan code-nya. Jadi yang pertama-tama yaitu kita memerlukan library import Tinker ASTK, yaitu untuk import modul untuk tampilannya, terus habis itu from Tinker import TTK, yaitu untuk widget tambahnya. Jadi pertama-tama di sini kita membutuhkan class Bresenham visualizer untuk menampilkan visualisasi dari code yang sudah kita buat. Yang pertama-tama di sini kita memerlukan dev init self, di mana dev init self ini berisi tentang super init atau inisialisasi super class, self title, yaitu yang di bagian ininya Bresenham line algoritma, terus habis itu self geometrinya yaitu lebar ukuran jendelanya yaitu 1600 dikali 900. Terus yang kedua, code yang kedua ini bertujuan untuk buat kanvas dengan ukuran 1600 dikali 800 dan latar belakang putih. Jadi tampilannya putih seperti ini sebelum dikasih grid sama sumbu X, Y. Terus habis itu kita memerlukan tombol resetnya dengan code self reset button yang nantinya reset ini berfungsi untuk membersihkan inputan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Terus di bagian kita memerlukan ini di bagian button kita menambahkan variasi warna yaitu merah, biru, hijau dan kuning. Tapi secara defaultnya di sini kita memilih merah. Terus untuk animasinya di sini kita menambahkan self speed slider yang berfungsi di sini untuk lama atau enggaknya animasi yang diberikan dari inputan garis pertama hingga inputan garis terakhir. Terus yaitu di sini band event click self canvas band yaitu berfungsi untuk band event click kiri pada ke metode on click. Jadi kita inputan mouse enter berdasarkan on click seperti itu. Terus di sini untuk dev on click-nya yaitu untuk menangani klik pada kanvas. Jadi seumpama tadi kita mengklik min 7,3 terus garis akhirnya 6,3, jadi dia akan code ini untuk menangani bagian inputan garis pertama dan inputan garis kedua. Terus habis itu kita menjelaskan dev reset di sini. Dev reset sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, jadi fungsinya untuk mengatur ulang inputan awal atau inputan terakhir yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jadi seperti dikosongkan seperti itu. Terus habis itu dev draw grid di sini untuk lebar pixelnya yaitu 40 pixel. Jadi
untuk grid-nya di sini seperti ini, kayak kotak-kotak ini berwarna light gray, fill-nya berwarna light gray. Habis itu draw X berfungsi untuk menggambar sumbu pada kanvas. Jadi di sini untuk self canvas grid line yang berisinya 800, 0, 800, 800 dengan fill-nya berwarna merah dengan width 2, jadi sumbu Y-nya berwarna merah. Seperti tampilan di sini, jadi sumbu Y-nya berwarna merah. Maaf, seperti di sini berarti sumbu Y-nya berwarna merah. Terus habis itu di bagian sumbu X-nya di sini berwarna biru. Jadi untuk tampilannya di sini berwarna biru. Seperti ini. Terus kita masuk ke dalam dev draw line yang bertujuan untuk menggambar garis menggunakan algoritma Bresenham. Jadi di sini di dalam algoritma Bresenham kita memerlukan x0, y0 untuk koordinat awal, x1 dan y1 untuk koordinat akhir. Nah, di bagian points, di sini self Bresenham line sama dengan x0, y0, x1, dan y1, yaitu untuk menghitung titik-titik garis yang menggunakan algoritma Bresenham. Habis itu self animated point sama 0 sama dengan animasi titik-titik garis yang nantinya jadinya kayak ini yang titik garis awal dan titik garis akhir. Terus untuk self draw straight line, start dan end, gambar garis lurus untuk visualisasinya. Jadi sebelumnya kan sebelum masuk ke dalam visualisasi selanjutnya, dia awalnya dia berwarna hitam sebelum berwarna hijau ini. Sebelum ada koma-koma sama bulatan merah di sini, dia akan berwarna hitam terlebih dahulu. Terus di sini untuk animated point, jadi di animated point ini dia menggunakan self canvas grid oval. Nah, self canvas grid oval di sini yaitu seperti ini visualisasinya kayak merah gini. Jadi setiap pixel yang dilewati dia akan memberikan titik koordinat baru yang berwarna merah beserta di sini dijelaskan di bagian di self timer ID. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, di sini kan dari titik awal sampai titik akhir kan dia garis lurus. Nah, dibagi menjadi per pixel. Jadi setiap pixelnya dia akan meneruskan dari pixel pertama sampai pixel terakhir yang diinisiasi di kode ini, self timer ID, self after, dia akan menjadwalkan animasi titik berikutnya dari titik awal sampai titik akhir. Terus kita masuk ke dev draw straight line. Di sini untuk menggambar garis lurus antara dua titik. Jadinya seperti ini yang berwarna hijau. Yang kita inisiasi dengan dark green atau yang hijau hitam kehijauan gitu. Terus habis itu kita langsung masuk ke bagian dev Bresenham line. Di sini untuk menghitung titik garis menggunakan algoritma Bresenham. Jadi di bagian poin ini dia untuk menyimpan titik-titik garis yang sudah kita inputkan. Habis itu ds, dy sendiri di dalam rumus Bresenham line dia yaitu x1 min x0. Untuk d-nya yaitu y1 min y0. Kegunaan dx dan dy yaitu untuk menghitung delta x dan delta y. Terus habis itu kita masuk ke bagian x dan y. Di sini untuk menentukan arah peningkatan x dan y. 1 jika positif, min 1 jika negatif. Terus habis itu kita masuk ke bagian error, yaitu variabel untuk menghitung kesalahan atau error. Terus di sini ada perulangan. Poinnya, jadi poin yang sudah ada kita masukkan ke dalam titik x0 dan y0. Jika x0 sama dengan x1 dan y0 sama dengan y1, maka dia akan keluar dari loop jika mencapai titik akhir. Di sini ada perhitungan errornya. Terus habis itu jika E2 sama dengan E2 lebih dari sama dengan min dy,
berarti garis lebih curam secara vertikal dibandingkan horizontal. Maka kurangi kurangi error dengan dy dan tambahkan xx ke x0. Begitupun yang jika E2 kurang dari dx, maka berarti garis lebih curam secara horizontal dibandingkan vertikal. Maka tambahkan error dengan dx dan tambahkan sy ke y0. Maka dia akan mereturn ke poin kembali ke daftar titik-titik garis. Habis itu kita masuk ke dev display point. Di sini untuk menampilkan koordinat titik. Jadinya dia berwarna fill-nya berwarna bold dan blue. Terus habis itu kita masuk ke dev update core label. Di sini untuk memperbarui label koordinat titik pertama. Terus habis itu perbarui label dengan koordinat kedua titik. Terus kita langsung masuk ke main-nya. Jadi untuk menampilkannya. Jadi mungkin seperti ini tampilan visualisasinya. Jadi dari titik awal yang kita masukkan sampai titik akhir yang kita masukkan, dia akan menghasilkan beberapa titik baru, beberapa titik baru yang di apa di dipisahkan oleh pixel. Jadi antara pixel pertama hingga pixel pixel garis akhir. Jadi seumpama di sini ada min 8,3, min 7,3, min 6,3, min 5,3 sampai titik akhir. Mungkin itu untuk algoritma Bresenham Hemline. Mungkin dilanjutkan dengan rekan saya yang akan membahas midpoint circle. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai algoritma midpoint circle. Uh, Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu, midpoint circle ini merupakan sebuah algoritma yang memiliki fungsi dan tujuan untuk menghasilkan suatu visual sesuai namanya yaitu lingkaran atau circle dalam mata apa topik grafika komputer. Untuk lebih jelasnya mungkin saya akan jelaskan sambil menampilkan visualnya. Baik, di sini misalnya kita menaruh titik pusat di bagian sini, kemudian titik selanjutnya di bagian sini. Nah, bisa dilihat di sini kita dapat eh, melihat proses pembentukan sebuah lingkaran menggunakan algoritma midpoint circle. Untuk lebih detailnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur kodenya. Oke, jadi dalam proses pembuatan algoritma ini ada beberapa library yang tentunya kita harus import terlebih dahulu untuk mendukung program tersebut dapat menampilkan visual yang kita inginkan. Di sini kita buat sebuah function dengan init self-nya itu sendiri, terus super init, dan mengatur title dengan nama midpoint circle algorithm sebagai judul window-nya. Dan kemudian kita mengatur resolusi dari geometri itu sendiri, yaitu eh, ukuran ininya, kemudian kita buat sebuah kanvas dengan berlatar warna putih dengan code yaitu self canvas sama dengan tk.canvas self berarti menampilkan dalam self dengan lebar 1600 dan tinggi 800 dengan background berwarna putih pada posisi grid di row 0, column 0 dan column span 5. Kemudian ada tombol reset. Nah, tombol reset ini berfungsi untuk uh, mendelete semua aktivitas yang telah dilakukan pada kanvas. Namun sebelum itu kita perlu juga menginisialisasikannya terlebih dahulu dengan cara self.reset underscore button, di mana kita membuat sebuah button pada TK di bagian self dengan teks yaitu reset, dengan komennya yaitu self.reset.
pada posisi row ke-1, kolom ke-0, dan pad ke-5, pad X 5 dan pad-nya 5. Kemudian kita juga akan membuat sebuah combo box untuk menampilkan opsi dari pilihan warna. Misalnya pada sini ada red, kemudian ada blue, ada green, dan sebagainya. Nah, misalnya di sini blue, di sini green, dan di sini ada yellow. Nah, hal itu dapat muncul dikarenakan kita membuat sebuah combo box, yaitu self.color_selector, di mana kita membuat combo box dengan value ada red, ada blue, green, yellow, dengan status yaitu hanya red only. Dan defaultnya kita mengaturnya dengan warna merah pada posisi yang tertera pada pade, yaitu pada row 1 dan kolom 2. Kemudian kita membuat sebuah controller, yaitu slider, untuk mengatur animasi dari proses pembuatan midpoint circle itu sendiri. Untuk slidernya tuh berada di posisi yang ini speed. Kemudian saya lanjut untuk menjelaskan mengenai bagaimana tombol klik kiri dapat terbaca sebagai sebuah inputan. Di sini self.canva-nya .bind underscore button. Nah, self on click ini bakal menerima inputan. Terus koordinat yang udah diinput oleh user itu akan disimpan dalam self.coordinate. Pada bagian sini, kemudian self timernya kita nonkan atau tiadakan, dan kita manggil metode drawGrid dan drawAccess. Itu sebagai program utamanya. Namun kita juga perlu mengetting sebuah koordinat label di mana keterangannya itu titik pusat, NA, dan titik lingkaran N/A atau belum diketahui pada posisi yang telah ditentukan. Itu kalau kita bisa lihat misalnya di sini. Nah, di bagian bawah ini ada keterangannya. Itu apabila secara default. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai cara kerja button. Bentar. Oh, function on click dulu. Baik, jadi kita perlu untuk membuat sebuah function on click dengan parameter self dan event. Event berarti kondisi atau yang terjadi. Jadi canvas underscore center x, centernya terus dibagi, dibagi, bentar. Di canvas underscore center x ini kita bakal ngambil value ukuran dari layarnya, dibagi 2, begitupun untuk height-nya. Hal ini dengan tujuan untuk membuat posisinya benar-benar di tengah layar. Dapat dilihat ya. Terus habis itu kita mengkonversi ukuran pikselnya. Jadi setiap 40 piksel itu terbaca sebagai 1 piksel di kanvas. Hal itu disebabkan oleh kode ini. Jadi untuk nilai x, y sama dengan event.x kurangi canvas underscore center x dibagi 40, begitupun untuk nilai y-nya. Untuk selanjutnya yaitu kondisi ketika input. Jadi ketika baru menginput kurang dari 2 koordinat, bakal ngejalanin beberapa blok kode, yaitu ini, di mana fungsi dari blok kode itu yang pertama menambahkan koordinat ke dalam daftar self coordinate dengan dengan code, yaitu dengan menggunakan metode append. Terus habis itu membuat grid oval. Grid oval ini kalau kita visualisasikan itu misalnya kita reset 0. Nah, yang hitam awal ini untuk membuat grid ovalnya. Makanya di sini kita ada fill-nya sama dengan black. Habis itu memperbarui label dari koordinatnya. Karena tadi ada pembaruan
di koordinat, maka di sini bakal keubah koordinatnya. Terus habis itu ada kondisi ketika dua titik udah diisi. Ketika dua titik udah diisi, maka self draw circle bakal mengisi nilai dari indeks 0 dan indeks 1 jika keduanya udah diinputkan. Habis itu kita lanjut ke function reset. Function reset sesuai namanya. Jadi di sini kita bakal mereset semua aktivitas yang terjadi dalam kanvas dan sebagainya. Di mana self koordinatnya kembali kita kosongkan, kemudian habis itu semua eh, elemen kita hapus dengan command all. Habis itu dengan self draw grid berarti kita gambar grid ulang dan menggambar eh, sumbu ulang. Setelah gambar keduanya, koordinatnya disetting menjadi default lagi atau belum diketahui. Dan timernya di cancel. Selanjutnya setelah buat grid, setelah buat function reset, kita bakal membuat function draw grid untuk menggambar gridnya. Grid yang dimaksud itu ini kotak-kotak yang di belakang, yang sebagai ibarat kayak meja ini untuk kanvasnya. Habis itu metode draw grid. Nah, untuk parameternya self itu sendiri. Jadi for i in range 0 sampai 1600,40 ini eh, berarti nilai i ini hingga ke 1600 dengan jarak per pixel 40. Jadi kita mulai dari nilai paling awal eh, X-nya yaitu 0 hingga 1600 dengan jarak per pixel 40 bakal melakukan sebuah grid line yang berwarna light gray. Jadi line ini bakal ke-generate secara vertikal sepanjang sumbu X seperti itu. Terus habis itu begitupun pada sumbu Y bakal ke-generate sumbu horizontal sepanjang sumbu Y. Ketika udah kita bakal buat function untuk nampilin sumbu X dan Y dengan perintah self grid line, kemudian dengan perintah 800,800 berarti ini kita buat eh, sumbu, berarti misalnya 800,800 berarti dari sini hingga ke tengah, terus dari eh, paling bawah ke tengah dengan warna red dengan ketebalan yaitu 2. Begitupun untuk sumbu X. Terus ketika udah lanjut ke draw circle. Draw circle ini berfungsi untuk menampilkan lingkaran sebagaimana mestinya. Jadi kita kan buat nih midpoint circle. Nah, hasilnya itu bakal ngebentuk lingkaran kan. Nah, fungsi draw circle ini untuk memvisualisasikan bentuk lingkaran yang seharusnya seperti apa. Dengan isi blok kodenya yaitu X0, Y0 sama dengan centernya sebagai titik tengahnya, kemudian X1 dan Y1 ini sebagai poin atau koordinat titik lingkarannya atau ujung lingkaran. Dengan di sini kita perlu juga mencari nilai radius dengan perhitungan matematika itu untuk mencari jari-jari lingkarannya. Kemudian ada uh, untuk mencari titik tengah kanvas dengan cara kanvas underscore center X, kanvas underscore center Y, di mana di sini 1600 dibagi 2 dan 800 dibagi 2. Setelah udah, kita lanjut untuk membuat grid oval. Grid oval ini untuk membentuk lingkaran-lingkaran yang muncul setelah proses input titik telah dilakukan, yaitu berwarna hitam. Selanjutnya
Kita akan menghitung titik-titik lingkaran menggunakan algoritma midpoint. Ketika udah, dilanjutkan dengan menganimasikan titik-titik tersebut dalam membentuk lingkaran, dan yang terakhir itu kita menampilkan titik tersebut. Lanjut untuk animate point. Untuk contohnya mungkin seperti ini ya. Saya ulang. Nah, seperti ini. Jadi untuk menampilkan titik-titik lingkarannya. Setelah itu lanjut ke uh, animate point. Di sini untuk mengatur animasi proses lingkaran itu dibuat. Di sini kita mengambil indeks dulu dan panjang dari poin itu sendiri dan mengambil titik koordinat yang ada pada points. Jadi nilai X dan Y ini bakal ngambil nilai dari points berdasarkan indeksnya. Kemudian kita bakal save canvas create oval. Create oval tadi itu yang lingkaran-lingkaran kecil ketika animasi lingkaran dibuat, di mana warnanya ini berdasarkan combo box yang udah dipilih di awal program tadi. Dengan grid X ini untuk mengambil nilai grid bagian sumbu X dan mengambil nilai grid pada sumbu Y. Habis itu kita buat sebuah rectangle. Jadi rectangle itu berfungsi untuk menandakan pixel mana sih yang masuk dalam seleksi midpoint circle itu. Di sini bisa terlihat ya kanvas yang bawaan dengan kanvas yang terhighlight. Setelah udah, kita buat timer ini untuk menjadwalkan animasinya berdasarkan slider nanti yang bakal saya jelaskan. Setelah itu kita buat function untuk perhitungan midpoint itu sendiri. Jadi poin utamanya ada di bagian sini, di mana di sini pengimplementasian dari rumus midpoint itu sendiri. Jadi di sini kita perlu mengambil eh, nilai mengambil parameter yaitu self, terus x0 dan y0 dan radius yang telah dihitung di awal tadi. Di mana nilai x, y ini sama dengan radius, 0. Dan untuk menghitung nilai d awal kita perlu menggunakan rumus d eh, d sama dengan 1 kurang radius. Habis itu ketika sudah lakukan itu bakal kita lakukan eh, while. Jadi ketika nilai x lebih dari sama dengan y, bakal menjalanin beberapa kode untuk menampilkan 8 titik simetris ke daftar. Di sini kita bisa lihat point.extend untuk menambahkan titik-titik tersebut dalam point. Terus melakukan eh, proses operasi matematika di mana y tambah sama dengan 1 berarti y sama dengan y tambah 1. Setelah sudah, jika kondisi D berubah menjadi kurang dari 0, bakal melakukan perhitungan lanjut di mana D tambah sama dengan 2 kali Y tambah 1 atau D sama dengan D tambah 2 kali Y tambah 1 untuk memperbarui nilai D. Setelah itu, jika selain keduanya, maka nilai X itu bakal berubah menjadi X kurang sama dengan 1 atau X sama dengan X kurang 1 dan D bakal berubah menjadi D tambah sama dengan 2 kali Y dalam kurung Y kurang X tambah 1 atau D sama dengan D tambah 2 kali dalam kurung Y kurang X tambah 1. Bisa dilihat di sini ya. Dan mengembalikan value dari poin itu atau parameternya. Kalau udah, di sini bakal ada display point untuk menampilkan eh, teks yang seharusnya. Jadi misalnya tadi ada kondisi tertentu ya. Nah, untuk mengambil nilainya bakal berubah. Jadi untuk tampilannya di sini kayak misalnya
ada 0,4, 1,4, 2,4, 3,3, 4,2 dan seterusnya. Hal itu diatur dengan function display point itu sendiri. Jadi di sini kita bisa lihat misalnya fontnya Arial, ukuran fontnya 10, menggunakan bold dan berwarna biru. Terus update core-nya ini untuk update, makanya beberapa kali dipanggil ketika terjadi perubahan. Nah, ketika baru satu koordinat yang diinput, maka yang terbaca hanya titik pusat doang dan titik lingkarannya masih belum diketahui. Namun ketika dua titik sudah diinput, maka eh, keterangannya berubah menjadi self koordinat mengambil indeks ke 0 dan self koordinat mengambil indeks ke 1. Untuk contohnya, jika saya contohkan dari awal, jadi misalnya 0 ke 9. Nah, untuk animasinya ini, terus habis itu rectangle tadi udah kita jelasin bagaimana bisa dibuat, terus titik-titik create ovalnya dan create circle-nya yang lingkaran ini. Terus habis itu proses pembuatan sumbu X dan Y dan proses pembuatan create canvas serta button reset, combo box untuk select color dan slider untuk speed serta keterangan untuk titik pusat. Mungkin itu untuk penjelasan bagian midpoint circle. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang transformasi atau transform. Jadi transformasi sendiri itu suatu algoritma untuk mentransform atau mengubah posisi atau tampilan dari suatu bentuk. Di sini saya menggunakan tiga bagian dari transform, yaitu rotation, translasi, dan scaling. Untuk lebih jelasnya mungkin saya langsung coba nampilin aja ya. Nah, di sini di tampilan awal ini bakal ada kanvas dengan tampilan kosong dengan sumbu X dan Y. Mungkin saya akan jelaskan dulu bagaimana proses tersebut bisa muncul pada tampilan layar. Oh iya, di sini kita karena membuat tampilan tiga dimensi, beberapa library perlu diimport terlebih dahulu untuk mendukung visualisasinya. Yang pertama terdapat ada draw grid and access, berarti kita menggambar grid dan akses atau grid dan sumbunya di dalam screen. Jadi kita pertama tuh perlu inisialisasi dulu warna backgroundnya itu apa. Di sini kan kita pakai warna putih. Jadi screen.fill dengan kode RGB 255 untuk menghasilkan warna putih. Terus di sini mengambil nilai dari screen dengan white, height sama dengan screen.getSize. Dan kita inisialisasi warna grid color dan inisialisasi warna sumbu. Kemudian setiap nilai X di dalam range mulai dari 0 hingga wide dan berjarak 20 pixel bakal ngegambar uh, line dengan parameter screen atau berada di screen dengan warna grid color dan seterusnya. Blok kode yang aku blok ini untuk nampilin grid colornya atau nampilin gridnya. Rumusnya mungkin sama pada tampilan-tampilan sebelumnya, baik itu di Bresenham, Clipping, dan Midpoint. Jadi ngambil nilainya terus dibagi dua dan ditampilin. Untuk pixelnya di sini berjarak 20. Terus habis itu untuk gambar sumbunya. Di sini terdapat kode untuk menggambar sumbu Y dan sumbu X. Di sini untuk gambar sumbu Y berarti kita ngambil lebarnya dibagi dua. Kenapa lebar? Soalnya kalau lebar kan segini. Kalau dibagi dua berarti ininya. Sedangkan kalau sumbu X ngambil height-nya berarti atas bawah. Nah, berarti di sini pertengahannya. Seperti itu. Terus lanjut untuk membuat labelnya. Jadi di sini kan ada beberapa angka nih, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Di sini kita perlu juga untuk inisialisasi dulu.
Jadi mulai dari X di dalam range mulai dari 0 hingga wide dengan jarak per pixel 40. Jadi misalnya di sini kita bisa lihat kan kita atur grid-nya pikselnya 20 ya. Cuman di sini kita tampilin 40. Makanya di sini satu pixel itu dia ke skip karena kita mengambilnya 40 atau kelipatan 40. Jadi satu di sini kan 20, 40 muncul, 20, 40 muncul dan seterusnya. Terus habis itu kita buat function untuk mengambil inputan mouse. Di sini kita perlu dulu inisialisasi Pygame, terus mengetting screen dengan isi atau value yaitu pygame.display set mode-nya kita atur ke 800 ke 600 kali 600 untuk resolusi Pygame-nya dan caption-nya yaitu input koordinat menggunakan mouse. Nah, ini bisa muncul itu. Nah, ini nih untuk nampilin ini. Nah, itu disebabkan oleh kode ini. Terus habis itu kita buat array kosongan untuk menyimpan titik-titik yang diinput oleh si user. Setelah sudah, kita buat kondisi running bernilai default true dan jalankan while-nya. Jadi selagi while bernilai true dan beberapa kondisi perlu dipenuhi seperti misalnya pertama for event in pygame.event get maka dia lakukan loopingan untuk menangani event di pygame. Habis itu jika event.type sama dengan pygame.quit running sama dengan false. Ini berarti ketika misalnya ada tampilan ini, terus kita close, maka kondisi ini yang bakal terbaca. Terus habis itu lanjut ke kondisi ketika kita inputkan 3 titik. Nah, ini kan baru 2 kan. Nah, ketika titik titik 3 ini runningnya bakal false. Soalnya itu bakal kelempar di uh, selanjutnya. Di sini misalnya kita buat menggambarkan titik merah. Nah, titik merah itu berarti disebabkan oleh ini nih. Draw circle di dalam circle warna merah sebanyak 3 kali. Jadi ketika titik merahnya sudah 3 kali, dia akan memperbarui layar untuk mengganti ke Windows selanjutnya dan mengexit pygame.quit dan mengembalikan nilai poin. Misalnya di sini kan udah 2 titik kan. Nah nah dia bakal membuat sebuah window baru nah bernilai ini. Jadi yang tadi bakal ke close dan membuat panel baru ini. Setelah sudah, kita bakal ngelanjut ke fungsi untuk melakukan translasi. Jadi sesuai namanya translasi berarti kita lakukan proses translasi. Translasi ini sendiri berarti terjadi proses perubahan nilai dalam satu sumbu saja. Jadi misalnya di sini kita mengambil parameter triangle tx dot t apa koma tg koma tz di mana kita mengreturn nilai x tambah tx, nilai y tambah ty, nilai z tambah tz. Kalau untuk divisualisasikan misalnya gini. Untuk translasi misalnya di sini nilai x. Nilai x-nya sekian, nilai y-nya sekian. Tapi kita translasi nilai z. Nah, nilai x dan y ini bakal tetap diam. Akan tetapi nilai Z-nya ini yang bakal di-adjust atau berubah. Seperti itu. Namun terus selanjutnya ada fungsi untuk rotate. Rotate ini kita tentunya perlu dulu merubah ke radian di mana rumusnya itu angle sama dengan mat.radian dan mengambil angle yang telah dibuat berdasarkan triangle-nya. Terus habis itu kita mengambil nilai cos theta-nya berapa, sin theta-nya berapa, dan membuat sebuah array kosongan yaitu new triangle. Dan di sini ada beberapa kondisi for x, y, z in triangle. If axis sama dengan string atau char x, maka dia akan hanya merotasi sumbu x. Begitupun ketika stringnya y, stringnya z, dan sebagainya.
Namun di sini ada perbedaan rumus ya. Jadi misalnya kayak untuk X, berarti nilai X tadi bakal ngambil nilai Y, nilai Y bakal mengambil nilai Z sama dengan Y, dan seterusnya. Nilai Z itu bakal ngambil nilai Y kali sin theta dan seterusnya. Itu pun perbedaan itu pun ada di sumbu lain. Kayak misalnya di sini X, di sini Y, di sini Z. Nah, rumusnya berbeda-beda tergantung sumbu mana yang sedang di rotation. Terus setelah udah nih, kita bakal menyimpannya atau melakukan append dalam new triangle dengan nilai yaitu x, y, z dan melakukan return new triangle. Setelah itu ada function yaitu scale. Scaling berarti memperbesar atau memperkecil. Intinya ukurannya itu dilakukan skala. Jadi bisa memperbesar ukurannya, bisa memperkecil ukurannya. Kalau kita contohkan misalnya dia di posisi segini ya. Kalau kita lakukan skala, nilainya itu bakal berkali lipat. Berarti posisi ininya terjadi proses scaling. Kalau udah, selanjutnya ada metode untuk menampilkan 3D-nya. Jadi, kadang udah kita buat segitiga tuh. Nah, segitiga itu bakal kita tampilin dalam perspektif 3 dimensi. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa muncul ini karena fungsi kode dari draw triangle underscore 3D ini. Jadi kita membersihkan plot dulu untuk memastikannya tidak ada bekas dari plot sebelumnya dan mengambil nilai X, Y, dan Z dari segitiga itu. P ini ibarat array sementara ya. Jadi bebas mau dinamain apa. Jadi misalnya P indeksnya 0 untuk P di dalam triangle atau misalnya A indeksnya 0 for A in triangle. Bebas. Di sini saya menggunakan P sebagai standar umumnya ya. Terus habis itu x.append ini untuk menutup segitiganya, y untuk append untuk menutup segitiga dan sebagainya. Fungsi ini untuk kan itu kan kita input 3 titik. Nah, titik 3 titik itu kan perlu dihubungkan biar terjadi segitiga yang tertutup. Nah, itu diatur di sini. Terus habis itu kita inisialisasi warnanya colors RGB. RGB. Nah, segitiga tadi itu diatur di sini. Jadi misalnya Eee, yang pertama nih, yang pertama, bla 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 bla, ngambil nilai R, berarti jadi, warna merah. Begitupun kalau misalnya I-nya jadi 2 berarti warna, green, kalau I-nya 3 berarti jadi blue. Habis itu kita buat labelnya. Labelnya itu yang ini nih, X, Z, dan seterusnya. X, Y, dan Z. Setelah udah, kita bakal memperbarui plotnya. Jadi kalau tadi kita mereset plotnya, sekarang kita memperbarui. Jadi kita buat plot baru. Setelah sudah, kita ada function untuk update visualization. Jadi secara real time, kalau kita misalnya ubah di sini terus dia langsung berubah, nah itu hasil fungsi dari update visualization. Jadi secara real time merubah kondisi yang ada di dalam visualisasinya. Di mana di sini kita buat sebuah transform bernilai translate, bernilai rotate, dan seterusnya. Tergantung kondisi mana yang terjadi. Kayak misalnya di sini kita buat transform bernilai translate dengan mengambil nilai X dari slider, nilai Y dari slider, nilai Z dari slider. Begitupun untuk rotate, rotate, dan rotate di sumbu X, rotate di sumbu Y, dan rotate di sumbu Z. Nah, string yang aku maksud di sini. Jadi misalnya X-nya yang kebaca, nilai X ini bakal dicocokin di kondisi ini. Terus habis itu misalnya Y bakal dicocokin di sini, dan Z begitupun. Habis itu ada scale. Scale ini berarti kan kelipatan atau dikali. Jadi misalnya scale.get bakal dikali dengan rumus yang udah kita buat. Nah ini, misalnya X kali SX dan seterusnya. Setelah itu kita juga bakal inisialisasi before underscore text-nya, di mana di sini nantinya kita ngambil nilai before berapa koordinatnya gitu, terus after berapa koordinatnya. Kalau udah kita buat points ini untuk ngambil inputan dari mouse, terus
terjadi konversi ke dalam bentuk 3 dimensi. Nah, hasil dari code ini. Jadi triangle sama dengan X kurang 400 kurang 300 kurang Y, koma 0 for X dan Y in points. Setelah itu, ini bakal nampil di eh, terminal. Nah, ini nih, muncul di terminal. Habis itu kita perlu buat kontrolnya sebagai controller untuk interface si usernya. Jadi di sini kita buat kayak root dulu bernilai tk berarti tag inter dengan title control panel atau alat control. Nah, ini nih control panel. Nah, di dalam control panel itu kita buat slider dari beberapa variabel, misalnya rotate X, rotate Y, rotate Z, dan translate dan sebagainya. Dimana misalnya kayak misalnya di sini scalingnya mulai dari minus 180 hingga 180 dengan orientasi horizontal atau sejajar dengan label apa gitu. Nah, misalnya labelnya rotation X bakal melakukan perintah untuk update visualization. Jadi ketika slider ini ada yang berubah, langsung men-trigger si function update visualization itu sendiri. Jadi secara real time, makanya tadi ada slider yang berubah dan langsung ke update. Nah, fungsinya itu di sini. Nah, di sini nih. Terus habis itu for slider in sliders, semua sliders ini bakal disimpan di slider. Nah, slider ini bakal ditampilin di central control. Jadi bisa muncul itu karena semua slider ini di, di diibaratkan kayak jadi komponen si slider. Nah, slider ini di-pack atau ditampilin di dalam root-nya ini. Makanya semua muncul. Habis itu membuat koordinat, membuat label untuk menampilkan ukuran sebelum. Nah, untuk munculkan before dan after ini di control panel itu hasil dari code ini. Jadi before underscore text ini dijadikan string var, after text-nya juga dijadikan string var. Nah, before label ini bernilai tk.label di dalam root itu ngambil text variable. Text variable ini bernilai before text ini. Nah, nilai yang di sini ini bakal dipakai sebagai text variabelnya. Begitupun untuk after label. Kalau udah nih before label dot pack ini sama after label dot pack bakal dimunculin di controller. Di sini makanya ada dot pack-nya. Terus habis itu kita inisialisasi plot 3 dimensi menggunakan matplotlib dengan plot ion berarti interaksi. Terus habis itu fig sama dengan plot figure untuk aptikan figurnya ini. Nah, figur 1 terus habis itu AX sama dengan efek add subplot projection 3 dimensi. Nah, ini nampilin projection 3 dimensi dan gambar triangle 3D yang tadi kita udah bikin functionnya. Nah, untuk nampilin ini nih segitiga yang di dalamnya. Dan habis itu kita update visualization-nya dan seterusnya seperti itu. Kalau untuk contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya saya jadikan dua ini dulu ya. Nah, misalnya rotasinya, nah dia bergerak sesuai sumbu X. Nah, nilainya berubah. Habis itu rotation di Y, nah dia berubah. Rotation di Z, dia berubah juga. Translasi di X berarti sumbu yang lain diam. Habis itu translasi Y, translasi Z, dan scaling. Mungkin untuk transformasi cukup segitu. Untuk algoritma selanjutnya akan saya kembalikan ke teman saya yaitu Febri. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Febri. Terima kasih.
Jadi kita masuk ke dalam poin 4 yaitu bagian windowing. Sebelum masuk windowing, di sini saya akan menjelaskan secara singkat yaitu windowing. Yaitu windowing itu lebih merujuk kepada sebuah jendela atau yang bisa diartikan dalam bahasa Inggrisnya itu window atau area yang didefinisikan dengan batas tertentu dalam sebuah plot grafik. Oke, di sini adalah contoh code windowing-nya dan saya akan mencoba run untuk visualisasinya. Nah, nanti di bagian visualisasinya di sini kita ada dua model yaitu model 1 dan model 2 yang akan saya jelaskan di bagian code-nya. Dikarenakan di penilaian di situ untuk pointer saya yaitu model 2, di sini saya akan memilih model 2. Mungkin langsung saya jelaskan menurut code-nya. Jadi di sini library yang diperlukan untuk windowing yaitu import matplotlib, yaitu biasanya matplotlib itu untuk tampilan GUI-nya. Terus habis itu from matplotlib backend tkagg import figure canvas tkagg, yaitu untuk mengimport figur canvas tkagg untuk integrasi Tinker. Terus habis itu import Tinker ASTK untuk mengimport pustaka Tinker untuk GUI-nya. Jadi yang pertama-tama di sini yaitu ada defline in window type 1, yaitu fungsi untuk memeriksa apakah garis berada sepenuhnya di dalam jendela tanpa menyentuh tepi jendela. Jadinya uh, defline in window type 1 ini digunakan di bagian model pertama, yaitu ketika garis yang diinputkan garis pertama dan garis akhir tidak sepenuhnya masuk ke dalam window, maka garis tersebut nantinya akan berwarna berbeda dengan garis yang berpotongan dengan garis window seperti itu. Terus di sini kita masuk ke dalam define in window tab 2. Jadi di sini ini untuk kegunaannya untuk model 2 yaitu fungsi untuk memeriksa apakah garis melintasi atau berada di dalam jendela tanpa menyentuh tepi jendela. Jadinya nanti di model 2 yaitu garis yang berpotongan dengan garis window atau yang sepenuhnya masuk ke dalam window, dia akan berwarna sama. Berbeda dengan garis yang di luar window atau yang tidak berpotongan dengan garis window, seperti itu. Untuk isi di dalamnya yaitu kita memerlukan masing-masing dalam tab 1 dan tab 2 yaitu X1, Y1, X2, Y2 atau line atau garis itu sendiri untuk mendapatkan koordinat garis, terus X min, Y min, X max, Y max itu untuk windownya atau batas jendelanya. Sama seperti di tab 2 juga sama, dia memerlukan koordinat garis dan batas jendelanya. Tapi berbeda untuk pemeriksaan di tab 1-nya itu ada pemeriksaan titik ujung garis. Jadi jika X min kurang dari X1 kurang dari X max and Y min kurang dari Y1 sama dengan kurang dari Y max dan X min kurang dari X2 kurang dari X max dan Y min kurang dari Y2 kurang dari Y max, maka dia akan mereturn false. Terus yaitu if X1 in di dalam X min, X max atau Y1 in Y min, Y max or X2 in X min, X max or Y2 in Y min, Y max, maka dia akan mereturn false. Selain itu dia akan mereturn true. Berbeda dengan di tab 2, di sini untuk return-nya yaitu ada X1, X2, maaf, X1 dan Y1. Jadi pengecekannya yaitu untuk memeriksa apakah salah satu ujung garis berada di dalam batas X, begitupun yang Y yaitu memeriksa apakah salah satu ujung garis berada di dalam batas Y. Terus di sini ada fungsi untuk mengubah batas jendela yaitu depth draw window, yaitu berisi Xmax atau yaitu batas jendelanya tadi. Terus AX plot di sini untuk
menggambar jendela dengan berwarna biru yang di sini diinisialkan dengan B-min. Seperti ini tampilannya. Di sini jadi berwarna biru. Terus habis itu kita masuk ke dalam Depth Draw Lens. Di sini berfungsi untuk menggambar garis. Di mana untuk colornya itu B atau yaitu yang ini tadi. Line-nya itu berwarna biru. Di sini ada perulangan untuk mendapatkan koordinat garis dan menggambar garisnya. Terus habis itu kita masuk ke Depth Select Line yang berfungsi untuk memilih garis-garis yang memenuhi kriteria berdasarkan model yang dipilih. Jadi kita akan menyediakan dua model, yaitu jika dia memilih model pertama, dia akan mengembalikan line in window-nya tab pertama, yaitu masuk ke dalam yang ini tadi. Ketika dia memilih dua, maka dia akan menampilkan line window tab 2 atau yang masuk ke dalam fungsi untuk memeriksa apakah garis melintasi atau berada di dalam jendela tanpa menyentuh tepi jendela. Oke, langsung kita lanjut ke Dev Input Coordinate from mouse. Di sini difungsikan untuk input koordinat garis dari mouse. Jadi di sini kan kita mau di dalam windowing sendiri di sini kita membutuhkan 4 garis. Jadi ada 4 inputan garis. Jadi kalau dikali 2 kan sama dengan 8. Jadi ada 8 titik dari mouse yang nantinya menjadi 4 garis seperti itu. Nah, di sini untuk memastikan apakah dua titik dari mouse itu sudah terpilih, maka di sini ada perulangan untuk WLAN sama dengan points kurang dari 2 untuk memastikan dua titik telah dipilih. Terus di sini untuk X1, Y1 sama dengan points 0, X2, Y2 sama dengan points 1. Untuk garisnya dia di-append ke dalam dimasukkan ke dalam integer X1, integer Y1, integer X2, dan integer Y2 untuk menambahkan garis ke daftar. Terus untuk AX pot X1, X2, Y1, Y2, di sini kita beri warna kuning dengan inisiasi yaitu Ymin untuk mengambil garis dengan warna kuning. Terus untuk path draw untuk memperluas gambar yang nantinya akan di return menjadi lines itu sendiri. Terus habis itu kita masuk ke DevSolLines. Di sini untuk DevSolLine dengan parameter window line, selected line, model name, fig dan ag itu difungsikan untuk menampilkan garis yang terpilih dalam jendela. Mungkin saya kasih contoh untuk inputan tadi kan memerlukan 4 garis, jadi seperti di sini untuk pemilihan model 2. Nah, di sini kan sama kita pilih garis pertama, garis kedua. Kita mengalami error. Kita masukkan garis. Oke, di sini kita mulai model 2 tadi. Nah, di sini kan kita menginputkan garis pertama, jadi titik awal, terus titik kedua. Mungkin masih mengalami error.
Mohon maaf sebelumnya kita mengalami error. Jadi ini untuk garis pertama. Jadi kita kasih masuk ke dalam windownya dan dia berpotongan dengan garis windownya. Terus untuk garis kedua kita samakan. Terus untuk garis ketiga kita masukkan sepenuhnya di dalam window. Terus untuk garis yang keempat kita masukkan di luar untuk mengetahui perbedaannya. Nah, dari hasil ini, dari model 2 kita dapatkan garis yang berpotongan ataupun sepenuhnya masuk ke dalam window, maka dia akan berwarna hijau. Dan ketika dia tidak berpotongan atau di luar garis window, maka dia akan berwarna kuning atau yellow. Yang kita dapat di bagian untuk soalnya seperti ini untuk menentukan plotnya. Terus yang tadi kan untuk soalnya ketika dia apa? Ketika dia di luar garis maka dia akan berwarna yellow dan ketika dia di dalam garis maka dia akan berwarna green atau hijau. Terus kita masuk ke on model 1. Nah, ini model 1 ini hanya untuk inisiasi yang seperti tadi. Jadi dia memerlukan daftar garis yang sudah kita inputkan. Terus habis itu kita perlu untuk select line-nya. Jadi dia memilih model pertama atau model kedua. Kalau dia memilih model pertama, maka dia akan dimasukkan ke dalam ini, terus dimasukkan ke dalam tab 1. Begitupun di model 2, jadi di model 2 ini dia akan masukkan ke dalam line in window tab 2. Terus mungkin langsung ke bagian mainnya. Jadi di sini untuk window-nya berukuran 100, 100, 540 untuk menggambarkan ininya kayak warna birunya ini atau window-nya. Terus habis itu dikasih margin 50, terus untuk root TK, titik TK untuk membuat jendela tingkat. Terus habis itu untuk root title-nya kita menggunakan line selection. Terus di sini untuk button model 1 yaitu difungsikan untuk ini. Jadi ada pemilihan model 1 dan model 2 yang di dalam code ini. Terus habis itu kita loop untuk menjalankan main loop tinter. Terus habis itu ada if name sama dengan main untuk menjalankan fungsi utama jika code ini dieksekusi seperti itu. Jadi kurang lebihnya kalau untuk model 2 apapun garis yang di luar window dia akan berwarna yellow, garis yang berpotongan ataupun sepenuhnya masuk ke dalam window dia akan berwarna hijau. Mungkin kita contohkan sekalian untuk model pertama. Nah, berbeda dengan model pertama, di model pertama ini coba kita masukkan di sini. Garis pertama sama seperti tadi. Yang ketiga masuk full, yang keempat di luar. Nah, di bagian model pertama kan dikatakan fungsi untuk memeriksa apakah garis berada sepenuhnya di dalam jendela tanpa menyentuh tepi jendela. Nah, di dalam code ini untuk garis yang berpotongan dengan line atau yang keluar dari garis window, maka dia akan berwarna yellow. Berbeda dengan model yang kedua, model kedua dia akan meskipun dia berpotongan dia akan berwarna hijau. Tapi di model pertama ini yang sepenuhnya masuk ke dalam window baru berwarna hijau. Di luar itu dia akan berwarna yellow. Seperti ini contohnya. Mungkin itu untuk window. Kita lanjutkan di bagian clipping. Masuk clipping. Sebelum masuk clipping, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Di sini saya akan menggunakan algoritma Liang-Barsky dalam clipping itu sendiri. Algoritma Liang-Barsky adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan clipping atau pemangkasan garis terhadap sebuah jendela atau window atau area tertentu.
Tujuan dari algoritma ini adalah untuk menentukan bagian garis mana yang berada di dalam jendela, di luar jendela, atau sebagian di dalam jendela, atau yang biasanya disebut berpotongan dengan garis window. Oke, mungkin langsung kita run visualisasi sama code-nya biar lebih jelas. Nah, dikarenakan di form penilaian tugas besar, uh, clipping dilakukan ketika windowing model 2 berhasil, maka kita dapat melakukan clipping. Jadi untuk clipping sendiri mungkin gambaran besarnya hampir sama seperti windowing model 2, tetapi di bagian clipping sendiri dia ditambahkan rumus seperti di bagian ini, liang Barsky-nya sendiri. Mungkin kita jelaskan dari awal. Jadi untuk library yang digunakan sama seperti windowing, yaitu import matplotlib pilot as plt untuk mengimport pustaka matplotlib untuk plotting. Terus habis itu import matplotlib as mpl untuk mengimport pustaka matplotlib sebagai mpl. Nah, matplotlib ini digunakan untuk visualisasi dari clipping dan windowing itu sendiri. Terus di sini untuk yang pertama itu define in window tab 2. Nah, di clipping kan tadi ada syarat bahwa harus berhasil di model yang kedua di bagian windowing. Jadi untuk rumus atau konsep itu hampir sama. Jadi kita menggunakan kembali yaitu line in window tab 2 di mana uh, fungsi untuk memeriksa apakah garis melintasi atau berada di dalam jendela tanpa menyentuh tepi jendela seperti itu. Mungkin kita sambil run. Ini untuk gambaran visualisasi dari clipping. Nah, kita masuk ke dalam DevDraw window. Di dalam DevDraw window di sini untuk mendapatkan menggambar jendela, yaitu sama seperti windowing tadi yang kita gambarkan dengan berbeda. Kalau tadi kan di windowing kan dia berwarna biru, tapi di sini kita inisiasi dengan warna green atau jamin, jadi berwarna hijau. Terus habis itu kita masuk ke dalam DraftDraw Lens, di sini untuk fungsi untuk menggambar garis, di mana untuk garisnya di sini berwarna biru, yaitu colornya blue. Ada perulangan IDS line in enumerate lens, yaitu untuk mengiterasi setiap garis. Nah, di sini kita memerlukan X1, Y1, X2, dan Y2 untuk sebagai len untuk mendapatkan garis. PLT plot X1, X2, Y1, Y2 sama dengan comma color untuk menggambar garis. Jika ada label, maka dia akan menambahkan label di tengah garis dengan PLT text X1 plus X2 dibagi 2, koma Y1 plus Y2 dibagi 2 sama dengan label IDX color sama dengan color, font size-nya itu 8, untuk ininya itu center. Terus kita masuk ke dev select line, di sini difungsikan untuk memilih garis bagian berada di dalam jendela. Nah, tetapi di sini dia akan mereturn line for line, inline, if line, in window tab 2. Jadi dia akan mengembalikan daftar garis yang sebagian berada di dalam jendela. Yang nantinya di bagian clipping itu sendiri mungkin kita contohkan ya. Di bagian clipping itu sendiri, mungkin inputannya hampir sama seperti window tadi, jadi kita masukkan yang berpotongan, garis pertama, berpotongan, terus yang sepenuhnya masuk, sama yang tidak masuk ke dalam window itu sendiri. Nah, di sini kita mendapatkan before after dari inputan clippingnya, yaitu ini inputan garis yang kita punya. Ini adalah hasil dari clipping itu sendiri.
yang nantinya akan saya jelaskan di bagian code ini. Nah, kita masuk ke dalam dev liang bar-cyclic, yaitu di algoritma liangnya itu sendiri. Di sini xmin, ymin, xmax, ymax, yaitu window adalah daftar untuk menyimpan koordinat batas jendela, sedangkan di sini untuk x1, y1, x2, y2 sama dengan line adalah daftar untuk menyimpan koordinat garisnya. Di sini ada dx, dy, di mana ds itu adalah rumusnya x2 min x1, dy dengan y2 min y1. Di sini untuk menghitung perubahan koordinat garis dari titik awal yaitu x1, y1 ke titik akhir x2, y2. Terus di sini kita masuk ke dalam rumus dalam Liang-Barsky, algoritma Liang-Barsky itu sendiri, yaitu ada P dan Q, di mana untuk variabel P dan Q digunakan untuk perhitungan algoritma Liang-Barsky merupakan komponen perubahan koordinat dx dan dy, sedangkan Q adalah perbedaan antara koordinat garis dan batas jendela. Jadinya isinya itu untuk P sendiri yaitu min dx, dx, min dy, dy. Di sini untuk mendefinisikan P untuk algoritma Liang-Barsky, Q berisi tentang x1 min x min, x max, min x1, y1, min y min, y max, min y1 untuk mendefinisikan Q untuk algoritma Liang-Barsky. Nah, di sini kita masuk ke variabel U1 dan U2, di mana variabel U yang menentukan titik potong garis dengan tepi jendela. Jadinya di sini untuk pembeda antara garis yang sudah masuk sepenuhnya dalam jendela dan garis yang di luar jendela. Jadi di sini kan ada warna merah sama warna biru seperti itu. Di sini ada perulangan. Nah, di sini ada perulangan di bagian ini. Nah, di dalam perulangan ini dilakukan pengecekan untuk setiap sisi jendela, kiri, kanan, bawah, atas. Jika P, I, maka komponen perubahan garis terhadap subu X atau Y adalah 0. Ini menunjukkan bahwa garis jajar dengan sisi jendela yang kita inputkan. Jika Q dalam kurung I, perbedaan antara koordinat garis dan sisi jendela yang negatif, menunjukkan garis berada di luar jendela. Selain itu, nilai U1 dan U2 diperbarui berdasarkan perhitungan nilai U yang dihasilkan dari perpotongan garis dengan sisi jendela. Ya, mungkin visualisasinya seperti ini. Jadi, yang berpotongan dia akan berwarna merah, yang di dalamnya sepenuhnya berwarna biru. Jika U1 lebih dari U2, maka jika U1 lebih besar dari U2, maka dia akan return none, garis tidak terlihat. Jadi garisnya tidak terlihat. Terus habis itu di bagian kelipat X1 sampai Y2, di sini koordinat titik awal dan akhir dipotong dihitung mengalihkan perubahan koordinat dx dan dy dengan nilai parameter sesuai dengan U1 dan U2 yang telah kita inisiasi. Dan dia akan mengembalikan returnnya ke nilai integer kelipat X1, integer kelipat Y1, integer kelipat X2, dan integer kelipat Y2. Nah, mungkin ini sama seperti di bagian windowing, jadi kita memerlukan input mouse seperti tadi. Jadi untuk garisnya yaitu adalah 4 garis. Terus habis itu titiknya ada 8, jadi diperlukan adanya 8 titik inputan yang nantinya akan dijadikan 4 garis, di mana untuk warna garisnya itu X1, X2, Y1, Y2 dia berwarna black atau berwarna hitam. Terus langsung saja kita masuk ke dalam DevMan, di mana untuk window sendiri ukurannya sama seperti di windowing, yaitu 100, 100, 400, 400 untuk jendela ini atau garis hijaunya ini. Terus untuk marginnya 50. Terus habis itu di bagian
PLT figure untuk membuat figur baru. Jadinya tadi kan ada before after, jadinya dia ada figur pertama dan figur kedua. Terus ada PLT Xlim window 0 min margin, window 2 plus margin untuk menetapkan batas X. Begitupun di bawahnya untuk menetapkan batas Y. Atur dulu biar terlihat jelas. Di sini untuk line input coordinate from mouse, di sini untuk mendapatkan garis dari inputan mouse. Habis itu selected line. Selected line memilih garis yang berada sebagian di dalam jendela. Terus habis itu clipped line di sini untuk mengambil garis yang sudah diklip, jadi ada perulangan for line in selected line, loop untuk setiap garis yang dipilih. Habis itu clip line yang dia akan mengambil algoritma Liang-Barsky yang berisikan dengan line atau window untuk melakukan clipping pada garis. Jika garis diklip, maka clip line dia akan menyimpan di bagian clip line untuk mendapatkan garis yang diklip ke dalam daftar. Nah, di sini untuk garis yang dipilih, garis yang diklip, jadinya di sini kan nanti ada tampilan nih. Ada garis yang dipilih sama garis yang sudah diklip. Nah, di bagian VLT figure untuk membuat figure baru yang tadi, terus itu Y-lim sama untuk batas X-nya, batas Y-nya. Terus untuk nah di sini untuk perbedaan warnanya di sini kita atur di bagian draw lens. Nah, di bagian draw lens kita di sini untuk yang sudah diklip maka dia akan berwarna merah. Jadi untuk mengambil garis awal dengan warna merahnya, yaitu untuk draw lens yang kedua yaitu clipped line yang sudah diklip maka dia akan berwarna biru. Jadinya tadi kan inputan awal kita kan merah. Nah, kalau sudah kita klip maka dia akan yang masuk ke dalam garis window yang berwarna hijau dia akan berwarna biru, yang diinisiasikan di sini untuk berwarna blue. Nah, di sini untuk komennya menggambar garis yang diklip dengan warna biru. Di sini untuk judulnya yaitu algoritma Liang-Barsky clipping untuk menampilkan judulnya di sini. Terus habis itu PLT show dia untuk menampilkan visualisasinya ini. Terus habis itu di sini ada main-nya untuk menjalankan eksekusi dari program ini. Mungkin sebagai pembanding kita bandingkan lagi. Jadi di sini kan tadi di bagian clipping kan untuk bagian awal kan berwarna hitam. Nah, ketika sudah berwarna hitam maka dia akan garis yang mungkin gini. Garis yang sudah kita inputkan maka untuk warna awalnya kita di sini untuk defaultnya berwarna merah. Jadi ketika menggunakan model tab 2 yaitu di bagian windowing tadi, jadi untuk set defaultnya dia berwarna merah. Terus habis itu ketika sudah diklik maka garis yang sudah berada di dalam garis window yang berwarna hijau di sini dia berubah menjadi warna biru. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.